Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martini, guru SMA Negeri 4 Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori A angkatan kedua di Universitas Siliwangi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kita hari ini? Gimana kalau kita membaca doa dulu untuk mengawali pembelajaran kita? Sebaiknya kita mengambil berkahnya, mengambil hikmahnya. Kita membaca doa seperti biasa ya. Siapa yang biasa membacakan doa? Erzan, silakan Zan. Oke, sebelum memulai acara pembelajaran kita, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Hari ini kira-kira siapa yang tidak sekolah? Kita mulai dulu absensi. Ahmad Fauzan, ada? Aisyah, Andrea Pamungkas, sakit? Anjasri, Andrea Saputra, Astrid, Dea Ayu, Doni Firmansa, Zin, tidak sekolah. Angel Senju, izin. Izin apa sakit? Izin. Feby, Farel Dwi, Hafiza, Herzen, Husnul, Jimmy, Karina, Lailatul Hasana, Christian, sakit. M. Nadif, Muhammad Farhan, Ihsan, Nadia, Irfan Salendra. Apa sakit? Ada suratnya enggak? Tidak ada. Pardo, Rahmadani, Reno, sakit. Rizky, Sania, Sefira, Tri Setiawan, mana? Sakit, izin. Tri Wahyuni, Zahra, Rehan, ada Rehan? Izin, sakit. Jadi hari ini ada berapa orang yang tidak masuk sekolah? Berapa orang yang tidak masuk sekolah? 6. Oke. 6 ya. Berarti yang sakitnya ada berapa orang? 4. Izin 2. Oke. 2 izin ya. Oke. Alfa 1 izin 1, sakit 4. Baiklah anak-anak.
Ibu hari ini akan membahas materi kita yang sebelumnya, akan kita sambungkan dengan hari ini ya. Boleh. Jangan lama-lama. Ya, Bu. Apa materi kita yang kemarin? Kira-kira masih ingat enggak? Siapa yang mengingat materi kita minggu lalu itu apa? Coba dia. Apa dia? Permintaan uang dibagi menjadi 3, yaitu dari permintaan uang menurut Keynes, dari permintaan uang menurut F. Ibsen, dan dari permintaan uang menurut Friedman. Oh, jadi ada 3 teori permintaan uang ya. Oke. Kira-kira siapa lagi yang bisa memberikan apresiasi? Oh, silakan. Siapa? Zahra ya. Yang lain nggak ada? Coba Zahra. Apa tuh Zahra? Pengertian teori permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga tujuan meminta, yaitu 1. Tujuan transaksi, 2. Berjaga-jaga, 3. Spekulasi. Jadi ada 3 tujuan dalam permintaan uang. Pertama, transaksi, kedua berjaga-jaga, ketiga spekulasi. Oke, sip, mantap. Masih ada mungkin yang lain-lain yang masih mengingat materi kita minggu lalu ya. Tapi sebelumnya ini Ibu akan memberikan tujuan belajar kita hari ini, bahwa Ibu hari ini akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu permintaan uang dan permintaan penawaran uang. Permintaan uang dan penawaran uang. Nah, hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran CIRC. Ya, di mana CIRC itu ada kooperatifnya, ada integrate-nya, ada reading-nya, dan ada juga komposisinya. Nah, di sini anak-anak disuruh untuk membaca, terus dia berargumentasi, dan mereka harus ada kolaborasi antar satu kelompok dengan anggota yang lain. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian ke dalam model CIRC ini, di mana nanti di model CIRC ini kalian akan Ibu bentuk menjadi 5 kelompok, seharusnya 5 kelompok. Tetapi karena hari ini ada orang 6 yang tidak hadir, sehingga kelompoknya Ibu jadikan 4 kelompok. Ya, karena tidak mungkin satu kelompok itu ada orang 3 atau orang 4. Minimalnya adalah orang 5. Sekarang Ibu akan jadi gini, sebelum Ibu membentuk kelompok, Ibu akan memberitahukan bahwa model CIRC ini Ibu mengajak siswa itu untuk berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Sudah oke? Udah ready nerima? Udah ready nerima? Ibu mau bagikan kelompok ya? Boleh? Sekarang, kalau besok habis. Oke ya, kita bikin kelompok dulu. Seperti kelompok biasa. Kelompok 1 yang telah Ibu bagikan kemarin itu adalah kelompok yang diketuai oleh Karina. Karina, siapa nih kelompok yang kemarin? Silakan, bisa. Ramadhani yang sudah Ibu bagikan kemarin itu siapa? Yuk, kita mau yang masih mengingat. Ya, yuk. Andredes, Ramadhani. Oke, pindah ke meja kelompok 1 nya di mana posisinya? Ya. Kelompok 2, Astrid. Siapa lagi Astrid? Dea, Astrid, Dea. Yang cowoknya siapa kemarin? Kemarin sudah Ibu. Ayo. Yuk. Pardo, yuk. Kelompok 2. Yuk. Kelompok 2. Kelompok 1. Sudah. Kelompok 2 berapa orang? Kelompok 3 Herzan. Kelompok 3 Herzan. Kelompok 4 setahu Ibu si Sepira. Sepira mana Sepira? Kelompok 4. Sini ya. Gimana?
Cowoknya nomor 4. Ada orang berapa? Berarti ada, ya, berarti masuk ke kelompok yang kosong. Kelompok yang kosong. Apa Pak? Itu ada orang 5. Balik yang 7, balik ke 6. Balik ke itu, satu kelompok tuh. Balik satu. Sudah? Sudah? Kalau sudah, nah di sini akan sudah Ibu bagikan menjadi seharusnya 5 kelompok karena banyak yang tidak masuk hari ini. Kebetulan hari hujan ya. Jadi banyak yang tidak sekolah. Terutama ada orang Pak itu yang memang sakit dari kemarin. Nah, materi ini akan Ibu berikan kalian ini seperti wacana. Jadi seperti ada wacana dan instrumen. Nah, di dalam wacana ini ada perintah pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Nah, ini Ibu berikan dengan kamu per kelompok. Tolong dibagikan, Nak, LKPD-nya, Nak. Setiap kelompoknya 1 lembar. Sudah? Sudah terima semua? Nah, sebelum kamu mengerjakan materi ini, apa perintahnya, instrumen, dan bacaan ini, Ibu akan memberikan tugas-tugas setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu menerima bacaan yang sama. Tetapi Ibu berharap nanti hasil argumentasinya, kolaborasinya itu berbeda-beda. Nah, di sini Ibu bagikan 4 kelompok. Setiap kelompok itu akan presentasi. Presentasinya itu cukup diwakilkan oleh 1 orang saja. Seperti tadi, kelompok 1 itu diketuai oleh Karina. Kelompok 2 oleh Astrid, kelompok 3 Herzan, dan kelompok 4 si Sefira. Nah, setelah kamu melakukan diskusi antar kelompok, kamu membuat apa yang sudah kamu diskusikan tadi. Hasilnya diskusi itu kamu buat dalam bentuk tulisan yang akan kamu presentasikan. Dan setiap kelompok yang presentasi, kelompok lain boleh bertanya dan boleh memberikan saran dan pendapat. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kamu 25 menit. Silakan kerjakan masing-masing dan boleh membuka, mencari data dari internet. Boleh membuka gawai kamu, boleh silakan mencari di internet bahan-bahannya. Ayo, yuk. Kerja. Boleh silakan membuka buku cetak kalian. Buku cetak yang ada dalam tas. Boleh membuka buku cetak. Buku cetak. Ini ada. Iya. Silakan membuka buku cetak, boleh mencari informasi, terus boleh mencari datanya di internet. Boleh. Kembangkan perintahnya. Yap. Jangan lama-lama. Yang ingin bertanya silakan dengan Ibu boleh. Jangan lama-lama. Yang
bekerja suaranya dikecilkan, yang bekerja adalah tangan. Boleh berbicara asal sesuai dengan materi yang ada. Silakan kerjakan. Jangan ngobrol. Yap. Presentasi hari ini. Ya. Ibu kasih waktu 25 menit presentasinya hari ini. Ya, selesaikan hari ini ya. Yap. Siapa yang selesai silakan maju, nanti kita bergiliran. Yang pasti 4 kelompok ini hari ini tetap kita maju ya. Jangan lupa persiapkan pertanyaan yang akan kamu ajukan ke presentasinya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Apa? Tapi kan itu cukup kan? Kelompok ini kelompok berapa nih? Kelompok 4. Ini kelompok 3. Gimana kelompok 3? Ada kendala? Diatur. Ini? Kalau memperkenalkannya langsung dari assalamualaikum dulu, terus perkenalan kelompok, langsung penyampaian materi. Nanti kalau jawabnya aja, mana nih? Masuk soalnya dulu kan, jawabannya. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 1. Gimana? Ada kendala? Tidak ada loh. Keren, keren. Ajar loh. Cek apa? Browsing. Siap. Browsing. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 2. 2. Gimana Astrid? Ada kendala enggak? Ada kendala? Kendala signal. Nah, itu masalahnya kendala. Tapi masih dapatkan materi? Masih. Kendala signal memang sekolah kita memang bermasalah. Nunggu signal dari tadi. Nunggu signal, belum datang. Ini hukumnya ditulis juga, Bu? Kalau penjelasan kamu menurut materi yang di dalam bacaan, bagaimana menurut kalian? Menurut kalian? Mana hasil? Bolehlah. Apa? Boleh. Yang lama-lama ya. Sudah siap? Siap? Ada yang mau tanyakan? Kelompok yang lain?
Kan jadi lagi biar santai. Boleh. Ada informasi ya, Nak? Info dari Pak Ion, nanti semua perangkat kelas balik sekolah nanti disuruh kumpul. Di ruang guru. Ya, semua perangkat kelas. Kelas. Terima kasih. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah berapa menit ayo? Lah berapa menit? 2 menit. Dari ke dulu. Oh, tengok enggak sih? Oh, tidak tengokan kan dari sana, dari kamera sana tidak tengokan kok kan. Berapa menit? 1 dikit ini. Biarlah panjangkan dulu deh. Enggak ya. Jangan tinggal kelas, saya tidak boleh tinggal ke kelas. Ya, nah sekali masih itulah. Mereka ini maju tuh 4 kelompok, 4 ikut kelompok. Oh iya, ayo tanya. Ada kelompok yang sudah belum? Ada kelompok yang sudah sholat, caknya masuk. Silakan maju. Siap. Lanjut, kita lagi lah ya. Gimana? Ada yang sudah selesai? Oke lagi? Ini absen Ibu kembalikan nanti ke tinggalan. Sehingga nilai dulu. Menurun. Ibu sudah niat lagi ya. 4 bunga.
tingkat bunga. Tingkat bunga yang kecil. Ini jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, jawaban nomor 3. Nah ini jawaban ini. Apa nih? Iya, kas kau 4.000. Sampai sebut merek nih ya. Oh, lagi belajar. Masih ingat duit kas? Ya. Jadi kan tadi nyari di internet. Nah, di situ dapat artikel katanya perekonomian di dunia ini terpengaruhi karena adanya pandemi COVID-19. Benar, tahun 2020, 2021 kita itu pandemi. Jadi itu benar-benar berdampak untuk Sangat berdampak sekali. Jadi kalau pandemi itu bukan hanya satu tingkat konsumsi, terus investasi, terus tingkat tingkat bunga yang ditanamkan di bank, pendapatan, itu semuanya berdampak negatif, berdampak termasuk salah satu dampak dari pandemi. Karena kalau banyak pengangguran kan, banyak perusahaan gulung tikar, terus di PHK. Kalau banyak PHK berarti banyak pengangguran. Kalau banyak pengangguran, otomatis setiap orang itu pendapatannya kan berkurang. Nah, kalau mereka pendapatannya berkurang, tidak bisa berkonsumsi, tidak berbelanja, berkurang. Biasanya dia belanja, misalnya salam sebulan itu 5 juta, ternyata penghasilnya sedikit menjadi 3 juta. Terima kasih infonya. Sudah selesai. Gimana nih anak-anak? Ada yang sudah menyelesaikan? Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Ya, karena waktunya mau habis. Nanti keburu waktunya habis. Ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk bisa mengumpulkan hasil dari diskusinya. Kalau sudah hasil dari diskusinya bisa dikumpulkan dan nanti bisa dipresentasikan ke depan. Untuk sementara dikumpulkan dulu hasil diskusinya. Kelompok 1 sudah. Kelompok berapa nih? Kelompok 3? Ini enggak usah nih. Kelompok hasilnya kelompok 3. Kelompok ini biar di situ. Ini biar sana. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 mana hasilnya? Kelompok 2 hasilnya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 4. Mana hasilnya? Coba dikumpul dulu. Itu kelompok. Ya. Kelompok 2. 1, 2. Ini kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya ini kumpul. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mana kelompok 4? Sudah oke, sudah terkumpul semua.
Ya, sesuai dengan aturan main kita bahwa setiap kelompok itu harus bisa mempresentasikan ke depan. Cukup perwakilannya saja, yaitu ketua kelompok. Nah, kira-kira mau dari kelompok mana dulu yang mau maju? Suara terbanyak ya. Suara terbanyak. Suara terbanyak nih, suara terbanyak. Kelompok satu dulu lah, karena suara dia terbanyak. Silakan. Yang lain persiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kelompok satu ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakar mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya kenalkan dulu diri saya. Perkenalkan, nama saya Karina Kimarianti. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami yang telah kami baca dan kami dapati adalah yang pertama, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar kurang dari 2,07%. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami deflasi atau biasa dikenal dengan penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Pandemi COVID-19 juga menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia, sementara pengaruhnya terhadap ketidakpastian pasar keuangan dunia. Selain itu, bertambahnya permintaan uang kartal pada periode Lebaran tahun 2021 disebabkan adanya program bantuan sosial dari pemerintah yang dibayarkan bertepatan dengan periode Lebaran. Nah, untuk Lebaran tahun ini, Bank Indonesia tidak menggelar penukaran uang kecil pecahan baru di masyarakat. Sama seperti Lebaran tahun lalu karena masih masa pandemi COVID-19. Kedua, salah satunya akan berdampak pada penurunan perekonomian yang menyebabkan munculnya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang menyebabkan perusahaan gulung tikar atau bangkrut. Sehingga timbul kontraksi disebabkan adanya penurunan konsumsi. Selain konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, pendapatan konsumsi dari sektor transportasi udara sangat berpengaruh dengan kontraksi yang dialami pada saat pandemi. Nah, faktor utama yang mempengaruhi permintaan uang ialah pendapatan dan tingkat bunga. Tetapi selain itu ada juga faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus. Kedua, tingkat bunga. Tingkat bunga adalah biaya yang harus dibayar peminjam atas pinjaman yang diterima, termasuk imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga tinggi akan mendorong masyarakat melakukan investasi dan mengurangi memegang uang. Ketiga, selera masyarakat. Selera masyarakat juga berpengaruh pada permintaan keuangan. Contohnya, seperti peningkatan selera masyarakat terhadap barang mahal akan meningkatkan permintaan uang untuk bertransaksi. Kemudian, yang terakhir, tersedia fasilitas kredit. Jadi, dengan adanya fasilitas seperti kartu kredit yang mudah digunakan dan membayar angsuran, menyebabkan permintaan uang menurun. Sekian presentasi dari perwakilan dari kelompok 1. Itulah yang dapat kami dapati dari wacana tadi. Jika ada yang ingin bertanya atau jika ada yang ingin bertanya dan memberikan saran, kami persilakan. Ayo, kira-kira siapa yang mau bertanya? Yang ingin bertanya, perkenalkan nama saya Aisyah Novianti dari kelompok
Coba ulangi lagi, gimana pertanyaannya? Terapkan hubungan permintaan uang untuk transaksi dengan tingkat pendapatan. Oke, silakan kelompok 1. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari Aisyah. Jadi, hubungan antara pendapatan dan permintaan uang ini adalah positif. Mengapa? Karena dalam arti semakin besar pendapatan, semakin besar pula permintaan uang dari masyarakat. Jadi, jika pendapatan meningkat jumlahnya, maka permintaan uang dari masyarakat juga meningkat. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Sudah. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Alhamdulillah kelompok 1 sudah maju presentasinya. Bagus ya. Nah, kira-kira yang berikutnya siapa yang ingin mencoba dari kelompok mana dulu yang ingin presentasikan? Suara terbanyak. Suara terbanyak. Coba kita dengar kelompok 3. Suara terbanyaknya kelompok 3 nih. Kelompok 3 hasil kerjanya. Nih. Oke. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan dari wacana yang telah diberikan. Yang pertama, menurut kelompok kami, permintaan uang dalam wacana tersebut mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 atau corona. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sih dampaknya terhadap perekonomian Indonesia jika permintaan uang tersebut mengalami peningkatan atau penurunan? Menurut saya atau hasil yang telah kami diskusikan, dampaknya tidak hanya konsumsi, investasi juga mengalami penurunan dari 3,25% menjadi 1,94%. Penurunan ini mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Penurunan investasi lebih besar atas pengaruh berkurangnya lapangan kerja. Aktivitas perdagangan yaitu ekspor dan impor dengan pihak luar negeri juga mengalami penurunan dari 0,87% menjadi minus 7,70% pada ekspor dan minus 69% menjadi minus 70,71% pada impor. Melihat kontraksi pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian di Indonesia. Pemerintah optimis melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan membangun kerjasama dengan seluruh komponen bangsa. Dan pertanyaan yang ketiga, berdasarkan materi yang telah dipelajari, apa sih faktor yang mempengaruhi permintaan uang yang paling tepat? Berikan dengan wacana bacaan tersebut dan jelaskan. Faktor utama yang mempengaruhi permintaan uang menurut Fred yang menjelaskan, permintaan terhadap uang tergantung 3 faktor, yakni jumlah kekayaan, harga, dan pendapatan dari berbagai pendapatan dan berbagai alternatif bentuk kekayaan dan selera kesuksesan dari pemilik kekayaan. Yang presentasi dari kelompok kami, adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya enggak dari kelompok 3? Dia, siapa yang mau tanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Dea Eliani dari kelompok 2. Apa yang akan terjadi terhadap
apa yang akan terjadi pada permintaan jika pendapatan naik ya. Silakan kelompok 2, kelompok 3. Faktor pendapatan juga berpengaruh terhadap permintaan. Dalam teorinya, Sadono Sukirno tahun 2005 menyatakan bahwa pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap permintaan suatu barang. Apabila pendapatan meningkat, maka permintaan barang yang dilakukan seorang individu cenderung akan meningkat pula, dan sebaliknya. Apakah sudah jelas jawabannya? Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1 nggak ada? Tidak ada, silakan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya Herzen Diane Oktiansyah mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di aplasan. Ya, bisa. Oke, sekarang kita masuk, ada tinggal dua kelompok lagi antara kelompok 2 dan kelompok 4. Kira-kira siapa yang mau duluan antara kelompok 2, 4, 2? Nah, coba 2 dulu. 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ini ininya tadi. Silakan. Yang lain fokus ke presentasi ya. Waalaikumsalam. Dari bahan bacaan yang sudah diberikan, yang pertama yaitu mengapa permintaan uang dalam wacana bacaan tersebut mengalami peningkatan ataupun penurunan. Hal itu dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dan pernyataan yang kedua yaitu menurut kelompok Anda, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia jika permintaan uang tersebut mengalami peningkatan ataupun penurunan. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu adanya dampak konsumsi di Indonesia tidak terkendali karena situasi yang terjadi dan menyebabkan perekonomian terhadap konsumsi mengalami penurunan dari angka 5,04 menjadi minus 2,6, dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga mengalami penurunan dari angka 10,62% menjadi minus 4,29%, dan konsumsi pemerintah mengalami penurunan dari angka 3,25% menjadi 1,94%. Dan untuk pernyataan yang terakhir dari nomor 3 yaitu berdasarkan materi yang telah dipelajari, apa faktor yang mempengaruhi permintaan uang yang paling tepat berkaitan dengan wacana bacaan yang telah diberikan? Jelaskan. Yaitu adanya pengangguran, sehingga pendapatan yang diterima oleh masyarakat juga mengalami penurunan dan menyebabkan permintaan uang akan mengalami penurunan. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Kira-kira siapa yang bertanya? Siapa? Syafira. Silakan. Ibu ulangi, bagaimana permintaan penurunan bisa terjadi? Silakan kelompok 2. Ya, baik, sesuai dengan bunyi hukum permintaan yang berlaku. Artinya, jika harga
Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi kelompok 2 saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus, beri applausan. Sini tugasnya, Astrid. Terima kasih dari kelompok 2 ya. Ini enggak usah dipegang aja, dibaca saja. Oke, terakhir kita yang belum ini adalah kelompok 4. Nah, ini kelompok 4 yang terakhir. Silakan kelompok 4. Hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan atau brosurkan bersama kelompok kami, yaitu tentang materi permintaan. Sebelumnya, saya izin perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Safira Gusma dari perwakilan kelompok 4. Di sini yang pertama adalah perekonomian. Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar, sehingga perkembangan ekonomi tak seimbang. Salah satu penurunannya ini dikarenakan masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua, dampaknya. Dampaknya bisa terjadi karena adanya pengangguran, pendapatan yang berkurang, dan yang ketiga, sehingga nilai beli menurun. Ketiga adalah pendapatan, yaitu karena terjadinya tingkat bunga naik. Oke, mungkin sekian diskusi hasil dari kelompok 4. Saya buka dengan sesi tanya jawab jika ada yang ingin bertanya. Silakan, mungkin ada yang mau tanya? Zahra, silakan. Bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran harga barang dan jasa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Zara. Saya ingin menjawab. Masyarakat punya pengaruh besar dalam jumlah permintaan, penawaran, harga barang, dan juga pasar. Seperti tingkat pendapatan dan daya beli konsumen, selera masyarakat, jumlah penduduk, hingga prediksi konsumen tentang masa depan. Pertama, tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Jika tidak ada, saya akhiri presentasi saya pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan kata maupun kata-kata saya yang kurang sopan, saya minta maaf. Saya Safira Gusma sebagai perwakilan kelompok 4 oleh Universiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 4. Ya, Nana, bagaimana hasil presentasi hari ini? Alhamdulillah ya. Semua kelompok sudah menjawab itu dengan baik sekali. Jadi di sini Ibu memang benar pada tahun 2020, 2021 itu kita mengalami COVID pandemi. Nah, di sini di kelompok 1 sampai kelompok 4 sama mengungkap atau menyikap dari kasus materi wacana yang Ibu berikan. Telah mengetahui pada tahun 2020 itu masa COVID dan disusul lagi pada tahun 2021 masa COVID-19. Nah, sehingga dengan adanya COVID ini semuanya berdampak negatif dan semuanya berdampak turun. Tetapi tidak hanya negatif, di perdagangan juga bisa, walaupun pandemi dia bisa menjual dengan cara online ya. Nah, jadi ada sisi positif dan ada sisi negatif. Tetapi sudah jelas di masa COVID pandemi ini menurunkan daya beli, sehingga
perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, ya bangkrut. Dengan kebangkrutan itu, maka karyawannya di PHK. Semakin banyak orang PHK, berarti semakin banyak yang menganggur. Kalau semakin banyak menganggur, semakin banyak juga tidak menghasilkan uang atau pendapatan. Kalau semakin sedikit pendapatan, maka semakin sedikit juga permintaan barang, uang, dan tingkat pembelian. Konsumsinya berkurang. Nah, benar kata hukum permintaan, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik. Nah, di sini Ibu sudah menganalisa dari kelompok 1 dan kelompok 4, sudah menghasilkan jawaban yang benar-benar bagus, sudah berpikir kritis, sudah bernalar kritis, sudah kreatif, sudah inovatif, sudah mencari informasi lewat buku cetak dan gawai masing-masing. Nah, di sini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas hari ini? Kira-kira siapa? Siapa? Si Ramadhani. Silakan Ramadhani. Yang kelompok 1 ingin menyimpulkan tentang permintaan uang. Permintaan uang tidak stabil diartikan bahwa permintaan uang yang tidak dapat diprediksi oleh otoritas moneter, sehingga jumlah uang beredar di Indonesia tidak dapat mempengaruhi variabel-variabel ekonomi lainnya. Oke, jadi benar kata si Ramadhani, kalau permintaan uang yang tidak stabil itu akan memprediksikan tidak dapat diprediksikan oleh OJK atau otoritas bukan OJK, otoritas moneter, sehingga jumlah uang yang beredar di Indonesia itu tidak dapat mempengaruhi variabel-variabel ekonomi yang lain. Jadi kalau permintaan itu tidak stabil, variabel-variabel yang lain itu akan berpengaruh, ya akan terpengaruh juga dia. Nah, jadi tadi kuncinya di masa itu semakin banyak yang PHK, itu kuncinya tadi tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal, sehingga konsumsinya itu akan menurun. Oke, ini dari materi ini sudah kita kerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 4. Nah, hasil penilaian Ibu dari kelompok 1 dan kelompok 4 ini, Ibu memberi A+ kepada kelompok 1, ya. Di mana kelompok 1 menjawabnya lebih detail, lebih kritis, dan lebih inovatif. Kita beri A+ untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, juga kelompok 4 sudah berpartisipasi, ya. Semoga nanti di pertemuan yang akan datang kita akan belajar menggali lagi data-data atau mencari informasi lebih dalam lagi tentang permintaan uang dan penawaran uang, ya. Nah, bel sudah. Oke, karena bel sudah berbunyi, waktunya habis. Seperti biasa, kita mengakhiri, karena kita jam terakhir ya. Jam terakhir ya, pulang ya. Sebelum berdoa silakan membereskan atau merapikan buku-bukunya di dalam tas. Ini pena. Oh, yang minjem pena tadi balik lah. Balik. Woi, kas woi. Balik sama aku nunggu.
Jadi hari ini ada kegiatan yang lain untuk menyambut Hari Guru ya. Setiap kelas punya masing-masing kreasi dan kreatif ya. Jadi sehingga hari ini sepulang sekolah kalian masih berkegiatan di sekolah. Oke, sudah siap semua anak-anak? Bukunya sudah dimasukkan. Seperti biasa kita mengakhiri belajar ini untuk mengambil barokahnya, mengambil hikmahnya. Seperti biasa kita berdoa sebelum pulang. Silakan Herzan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga besok di pertemuan berikutnya kita bisa mengulas dengan lebih kreatif lagi ya. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih. Pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo, belum yang di depan yo.